Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Kita akan saat teduh bersama-sama. Saya percaya hari ini kita akan dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan seperti domba yang digembalakan dengan baik oleh gembala yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata kalau Dia yang jadi gembala kita nggak akan pernah kekurangan. Nah Bapak Ibu Saudara, selama acara ini berlangsung, Anda bisa menuliskan pokok doa di kolom komentar sehingga jemaat Tuhan, gereja Tuhan bisa mendukung Anda di dalam pokok doa tersebut. Mari sama-sama kita bawa hati kita pejamkan mata kita sebentar. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang telah membangunkan kami dengan kasih setia-Mu, membangunkan kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memenuhi seluruh hari-hari kami dengan kebaikan, dan kami percaya hari ini juga Tuhan, Engkau telah menyediakan segala yang baik bagi kehidupan kami. Kami mau datang kepada Tuhan yang telah menanti-nantikan kami sejak awal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kaulah Allah yang selama-lamanya berkuasa dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Oh, Engkau tak terselam, tak terselam hikmat-Mu sangat besar. pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, Engkau selama-lamanya Tuhan. dulu sekarang sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia Hanya Engkau dengan segenap hati kita. Katakan, ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kaulah Allah, Allah di hidup. Kaulah selama-lamanya Tuhan. Tiada yang lain. Tiada yang lain, Oh, hanya Kau, Yesus. hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tak terselami dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kasih-Mu begitu dalam. Dan kami mau tenggelam dalam kasih-Mu. Tak terselami Pikiran-Mu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, Mari kita sembah Dia bersama-sama. Ku sembah. Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, Selamanya. selamanya.
sembah Dia, ku sembah Engkau. Yesus, hanya Kau. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, bermazmur, naikkan pujian bagi Allah kita. Allah juru selamat kami Tuhan, Kaulah juru selamat kami Yesus. Oh Yesus juru selamat kami, yang membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib, kepada kejelasan masa depan dan pengharapan. Kaulah juru selamat kami Yesus. Yesus Engkau. Mari kita sembah Dia. Kita katakan lagu ini bersama-sama. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kau yang peduli seluruh hidupku. Bahwa selama-lamanya di setiap musim, walau lewati lembah, kami tidak akan takut, karena Kaulah kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan, hanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Hanya janji Kami mau percayakan seluruhnya Tuhan. ku percaya. Mari angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan. Kita menyembah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Sembah Kau juru selamat kami. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. bersama-Mu melewati lembah. Walau lewati Karena Engkau ada bersama kami, aku tak ditinggalkan. menyertai kami. Yesus Tuhan, Yesus kekuatan oh ku sembah, hidupku. ku sembah Engkau.
memenangkan kami di setiap pertandingan hidup kami. Seluruh hidupku Lewati lembah, kami tak takut. walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kekuatan, Yesus kekuatan bagi hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Juru Selamat kami. Kaulah sahabat dan Bapa kami, sebagai pribadi yang kami andalkan yang gak mungkin gagal. Itu sebabnya Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau pilih kami, karena Engkau panggil kami untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya menebus kami, tapi Engkau menjadikan baru cerita kami. Memberikan masa depan yang clear dan jelas Tuhan. Menetapkan rancangan yang indah bagi kehidupan kami. Bahwa di dalam Engkau kami diciptakan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau dikuatkan di dalam firman Tuhan. Kami tahu kami di dalam Kristus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Firman-Mu yang menghibur kami, menyegarkan jiwa kami, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur 112. Judulnya adalah Bahagia Orang Benar. Judulnya aja udah bahagia orang benar ya. Berarti kita sebagai orang benar memang ditetapkan untuk diberkati bahagia. Kata bahagia dalam terjemahan aslinya adalah diberkati. Eser katanya gitu. Diberkati dan bahkan memperoleh perkenanan. Nah, kita mau lihat nih apa aja sih berkat-berkat kita sebagai orang benar. Mari kita lihat dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, janji Tuhan yang pertama adalah anak cucunya akan perkasa di bumi dan angkatan orang benar akan diberkati. Nah, penting ketika kita ketahui bahwa sebagai orang benar, kita adalah orang-orang yang diberkati. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan berhasil. Semua yang kita usahakan menemui jawabannya, menemui buah-buahnya, menghasilkan buah-buahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin lupa bahwa sebagai orang benar yang dikerjakannya pasti berhasil. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada suatu tantangan di depannya, ketika sesuatu terjadi sepertinya tidak sesuai dengan yang direncanakan, merasa bahwa saya kok bisa sial ya, saya kok bisa gagal ya. Dan bahkan meragukan berkat Tuhan yang tidak bisa diubah dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa sekali kita diberkati di dalam Kristus, kita akan terus jadi orang yang diberkati. Nah inilah janji Tuhan buat kita, bahwa angkatan orang benar akan diberkati. Keturunan kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berpikir bahwa kita punya keturunan yang mudah-mudahan baik. Jangan pernah berpikir bahwa kita punya keturunan yang semoga tidak bikin masalah. Bukan, tapi mereka adalah orang-orang yang diberkati. Angkatan orang benar diberkati katanya gitu.
Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 3 dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Siapa yang gak suka bahwa harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dan ini tercatat dalam janji Tuhan sebagai akibat orang benar, upah orang benar, yaitu Anda dan saya. Dikatakan kebajikan tetap untuk selama-lamanya, katanya gitu. Ada banyak orang yang mungkin punya harta dan kekayaan, tapi tidak ada kebajikan di dalam rumahnya. Yang ada hanya kesedihan, tipu daya, kebohongan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang benar, kita diberikan harta dan kekayaan dan juga kebajikan. Dalam terjemahan aslinya kebajikan itu adalah virtue, suatu perbuatan baik yang kita bisa berikan bagi orang lain, bermanfaat buat orang lain. Jadi diberkatinya kita itu bukan tujuannya untuk flexing atau norak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi firman Tuhan berkata kebajikan ada di dalam rumahnya dan tetap untuk selama-lamanya. Jadi untuk memberikan kebajikan buat orang lain. Itu juga yang dikutip dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu sehingga kamu berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah dikatakan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, kata yang sama yang diulangi, kebajikan. Nah, jadi kelimpahan, kekayaan, harta yang ada pada kita itu ada untuk justru memberkati orang lain. Berkat yang ketiga dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Sebentar, coba kita pertimbangkan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya gelapnya mungkin ada. Sekitar kita mungkin merasa kehidupannya gelap. Sekitar kita mungkin merasa kehidupannya tidak ada kepastian. Di sekitar kita mungkin banyak teman kantor kita, orang yang kita kenal gitu ya, dekat gitu ya, mungkin kok bisa meragukan kepastian, pengharapan dan masa depan mereka. Sepertinya gelap gitu. Apapun alasannya, entah seperti yang orang bilang lagi zaman sulit, lagi zaman kemiskinan, keadaan tidak semakin baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini buat kita bahwa di dalam gelap terbit terang hanya bagi orang benar. Hanya bagi orang benar. Sama seperti ketika bangsa Israel yang ada di tanah Goshen, yang mengalami gelap gulita adalah bangsa Mesir, tetapi di bangsa Israel ada terang katanya gitu. Nah, sama kehidupan kita akan mengalami terang Kristus dan berbeda dari kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan bernasib sama seperti orang-orang yang lain. Di dalam Kristus kamu punya janji. Di dalam Kristus kamu punya terang dan kepastian dalam pengharapan kamu. Amin. Firman Tuhan juga berkata, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Wow. Yang terakhir, berkat yang keempat adalah bahwa kamu akan diingat untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena hidupmu menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, hidup kamu berguna untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa hidup kita hanya berakhir di kita dan diri kita saja. Hanya berakhir di keluarga kecil kita saja. Tapi ingatlah bahwa kita diberkati sebagai orang benar untuk memberi belas kasihan bagi banyak orang. Memberi pinjaman bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Wow. Kalau ada mungkin pepatah tradisional, satu suku mungkin mengklaim bahwa keturunan kami tidak akan pernah
habis selama-lamanya gitu ya. Karena keturunan kami akan terus menerus survive di setiap zaman. Tahu nggak sebenarnya siapapun Anda, janji Tuhan ini buat kamu bahwa kamu, keturunanmu akan diingat untuk selama-lamanya. Bukan karena keburukanmu, bukan karena hal yang negatif, bukan karena kehidupan yang rusak. Tapi karena kehidupan yang segitu terhormatnya, kehidupan yang segitu diberkatinya, dan kehidupan yang segitu berkelimpahannya di dalam Kristus. Bahagia sebagai orang benar. Ada 4 janji Tuhan. Yang pertama, saya mau rekap sedikit. Anak cucunya akan perkasa dan angkatan orang benar akan diberkati. Kita diberkati. Amin. Yang kedua, bahwa harta dan kekayaan akan selalu ada dalam rumah orang benar. Dalam rumah kita. Dan untuk memberikan kebajikan untuk selama-lamanya. Yang ketiga, bahwa di dalam gelap pun terbit terang bagi orang benar. Hanya bagi orang benar. Yang keempat, bahwa orang benar itu mujur. Sebab dia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Bahkan dikatakan orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Dikatakan di sini yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Enggak belok-belok Bapak Ibu Saudara. Orang benar itu enggak berbelat-belit. Orang benar itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tipu sana, tipu sini. Cheating sana, cheating sini. Enggak perlu. Sebab memang kebajikan dan kemurahan belaka yang ngikutin kita Bapak Ibu Saudara. Jadi hiduplah di dalam berkat sebagai orang benar ini. Pegang janji Tuhan ini dan ketahuilah bahwa Dia telah memberkati kita dan itu gak akan pernah berubah dari kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Engkaulah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Dan firman-Mu telah berkata bahwa kami diberkati sebagai orang benar. Kami akan diingat untuk selama-lamanya. Karena kehidupan yang Tuhan sebegitu ubahkannya. Karena kehidupan yang sebegitu tinggi Tuhan angkat. Bapak, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau katakan setiap kutuk atas keluarga kami sudah berhenti dan berakhir. Di kayu salib Yesus sudah menanggungnya 2000 tahun yang lalu. Sehingga yang kami tahu bahwa kebajikan kemurahan belaka yang mengikuti kami. Yang kami tahu keturunan kami akan berhasil dan diberkati. Yang kami tahu Tuhan bahwa harta dan kekayaan akan memenuhi rumah kami. Sebab kami diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Kami mengangkat tangan kami sebab kami tahu Tuhan. Di dalam segala hal penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mari kita sembah Dia. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami. Pedulikan seluruh hidupku. Sekalipun kami lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau Allah Juru Selamat. Kaulah Bapa dan sahabat kami. Bapa dan sahabat.
Kau pedulikan seluruh hidupku. Oh, bersamamu Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kekuatan Yesus, Kaulah kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bersamamu kami hidup di dalam kemenangan. Bersamamu kami berjalan dalam kuasa. Bersamamu Tuhan kami dikejar kebajikan dan kemurahan. Tidak ada kesialan melainkan keberuntungan belaka yang mengikuti kami di dalam semua yang kami kerjakan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami percaya dan menikmati janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai saat teduh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikuatkan, dan kalau kita diberikan damai sejahtera, dikuatkan, dihibur, jangan ragu untuk share. Sebab ada banyak lagi sebenarnya yang bisa dikuatkan lewat saat teduh kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam berkat sebagai orang benar. Tuhan memberkati kita semuanya.